Apakah menurut Anda menyiram kebun itu mudah? Tinggal arahkan selang, beres. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa sebagian besar pekebun melakukan kesalahan yang sama, yang bisa membuat tanaman mereka mati karena terlalu banyak atau terlalu sedikit air, dan ini bukan sekadar soal seberapa banyak airnya. Hari ini kita akan membahas panduan lengkap menyiram untuk 7 jenis sayuran utama di kebun Anda. Ini adalah tomat, timun, kentang, paprika, kol, wortel, dan bawang. Tetaplah sampai akhir, dan Anda akan mengetahui satu rahasia universal yang akan mengubah cara Anda menyiram selamanya. Menyiram itu bukan sekadar memberikan air. Ini adalah seni tersendiri yang didasarkan pada pemahaman kebutuhan tanaman. Karena setiap jenis sayuran punya karakteristik, kebiasaan, dan tentu saja kebutuhan air yang berbeda-beda. Melupakan hal ini berarti Anda mempertaruhkan seluruh hasil panen Anda. Jadi, mari kita cari tahu bagaimana bersahabat dengan setiap peliharaan hijau kita ini. Baiklah, mari kita mulai dengan sang raja sayuran, tomat. Semua orang suka tomat, tapi hanya sedikit yang tahu cara menyiramnya dengan benar. Ada satu aturan emas di sini yang wajib kamu ingat selamanya. Jangan pernah menyiram tomat dari daunnya. Mengapa hal ini sangat krusial? Karena daun yang basah membuka pintu gerbang bagi musuh paling menakutkan bagi tomat, yaitu penyakit busuk daun, Phytophthora, dan penyakit jamur lainnya. Tetesan air yang tertinggal di daun, terutama saat cuaca dingin atau mendung, menciptakan kondisi mikro yang ideal untuk perkembangan spora berbahaya. Semua air harus langsung ke akar. Bayangkan seperti kamu menuang teh ke dalam cangkir, bukan menyiramkannya ke seluruh taplak meja. Tugasmu adalah memastikan yang mendapat air itu justru sistem akar yang berada di dalam tanah. Gunakan penyiram tanpa corong semprot atau setel selang air dengan tekanan rendah dan arahkan langsung ke area pangkal batang. Nah, sekarang mari kita hancurkan mitos populer. Banyak pekebun berpikir, semakin sering disiram, tomatnya akan semakin besar dan juicy. Ini kesalahan besar. Penyiraman yang sering dan dangkal membuat akar tumbuh tidak ke dalam, tapi justru di permukaan tanah saja. Tanaman seperti ini jadi lemah, sangat bergantung pada setiap kali kamu menyiram, dan sangat rentan terhadap kekeringan sedikit pun. Strategi yang benar adalah menyiram jarang, tapi sangat banyak. Rata-rata 1 atau 2 kali seminggu, tapi sampai tanahnya benar-benar basah sedalam 20 hingga 30 cm. Ini akan memaksa akar menjulur ke bawah, mencari kelembapan, membuat tanamannya kuat dan sehat. Dan tentu saja, gunakan hanya air hangat yang sudah diendapkan di bawah sinar matahari. Air es dari sumur itu bagaikan kejutan yang menyakitkan bagi akar tomat yang sensitif. Sekarang, mari beralih ke tetangganya yang selalu haus, mentimun. Jika tomat adalah aristokrat yang tangguh, mentimun adalah penduduk tropis yang manja, terdiri dari 95% air, dan baginya konsistensi adalah kuncinya. Pernahkah Anda menggigit mentimun yang segar dan tampak bagus, tapi rasanya sangat pahit? Ketahuilah, itu bukan karena jenisnya. Itu adalah kesalahan dalam penyiraman Anda. Rasa pahit pada mentimun adalah akibat stres. Tanaman yang mengalami kekeringan, bahkan sesaat, akan memproduksi zat pelindung bernama kukurbitasin. Zat inilah yang memberikan rasa pahit yang tidak enak pada buahnya. Oleh karena itu, prinsip utama untuk mentimun adalah jangan biarkan tanahnya mengering. Tanahnya harus tetap lembab secara konsisten dan merata, tapi jangan sampai tergenang air. Saat cuaca panas, terutama di masa puncak berbuah, mentimun mungkin perlu disiram setiap hari. Dan di sini, sama seperti tomat, ada poin penting lainnya, suhu air. Mentimun sangat takut air dingin. Menyiram dengan air es dari sumur atau bor adalah cara langsung menuju tidak hanya rasa pahit, tapi juga busuk akar dan penyakit lainnya. Airnya harus hangat, idealnya sama suhunya dengan udara.
Cukup tampung air di dalam tong pada pagi hari, dan sore harinya air tersebut akan ideal untuk menyiram. Siram dengan hati-hati di sekitar batang. Usahakan tidak mengikis tanah dan tidak mengekspos akarnya. Mentimun sangat menyukai cara ini. Ingat, untuk mendapatkan mentimun yang juicy, renyah dan manis, hanya butuh dua hal, penyiraman yang teratur dan air hangat. Sekarang, mari kita bahas si roti kedua kita, kentang. Banyak yang mengira karena tumbuh di dalam tanah, penyiramannya tidak perlu repot-repot. Cukup disiram beberapa kali selama musim tanam, selesai. Tapi, cara seperti ini justru sering berujung kekecewaan saat panen. Hasilnya umbi kecil-kecil saja, bukan kentang yang besar dan berisi. Rahasia penyiraman kentang yang baik adalah memahami siklus hidupnya. Semua kuncinya ada di dua momen penting. Yang pertama dan paling utama, periode pembentukan kuncup bunga dan saat berbunga. Begitu Anda lihat kuncup mulai muncul, itu tandanya di dalam tanah sedang terjadi proses paling krusial, pembentukan umbi. Disinilah tanaman butuh air lebih dari sebelumnya, agar umbi-umbi itu bisa terisi dan tumbuh besar. Kalau pada saat ini kentang kekurangan air, jangan harap bisa panen melimpah. Siramlah dengan melimpah. Pastikan tanah basah hingga kedalaman sekitar 20-30 cm. Rata-rata butuh sekitar 1-2 ember air per meter persegi. Paling baik, siramkan air di sela-sela barisan tanaman, bukan langsung ke batang atau daunnya. Ini akan membantu melindungi tanaman dari penyakit seperti busuk daun. Nah, momen penting kedua. Begitu Anda lihat daun dan batang mulai menguning dan layu, ini sinyal jelas untuk berhenti menyiram. Biasanya ini terjadi sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum perkiraan panen. Kenapa harus berhenti? Tujuannya agar umbi kentang bisa matang sempurna di dalam tanah. Kulit umbi perlu mengeras dan menjadi padat. Kalau terus disiram sampai akhir, kentang yang Anda panen akan lembek, berkulit tipis, tidak tahan simpan, dan mudah busuk. Jadi, ingat baik-baik. Siram aktif saat kentang berbunga, dan berhenti total saat daun dan batang mulai layu atau rebah. Sesederhana itu. Selanjutnya kita bicara soal si bangsawan dari selatan, cabai. Baik yang manis maupun yang pedas, di kebun dia bertingkah seperti primadona sungguhan. Prinsip utamanya adalah kesederhanaan dan keseimbangan dalam segala hal, terutama penyiraman. Tanaman ini pandai berdrama. Jika Anda biarkan dia kekeringan, dia tidak akan sabar. Sebagai protes, dia akan langsung menjatuhkan bunga-bunganya, bahkan bakal buah kecil yang baru muncul. Anda pun tinggal gigit jari tanpa panen. Tapi kalau Anda malah membanjirinya, mengira itu baik, hasilnya sama saja buruknya. Akarnya akan tercekik di tanah becek, tanaman sakit, dan lupakan saja panen melimpah. Lalu, bagaimana mencari keseimbangan ideal ini? Cabai sendiri yang akan memberitahu Anda. Perhatikan baik-baik daunnya. Jika di siang hari yang panas terik daunnya agak terkulai atau seolah layu, itu normal saja. Dia sedang melindungi diri dari panas menyengat. Tapi jika menjelang sore, saat matahari sudah tidak begitu menyengat, daunnya tetap terkulai dan layu, itu sinyal yang jelas dan nyaring. Pemilik, saya butuh air. Itu tanda paling pasti bahwa sudah waktunya mengambil alat siram. Dan tentu saja, air untuk bangsawan ini harus hangat, yang sudah didiamkan dan terkena matahari. Siram tepat di bagian akar. Usahakan jangan membasahi batang dan daun. Cabai sangat menyukai penyiraman yang rutin, tapi tidak berlebihan. Tidak perlu menyiramnya sampai banjir seminggu sekali. Lebih baik beri air lebih sering, tapi sedikit-sedikit. Jaga tanah agar tetap lembab dan nyaman. Seperti spons yang diperas baik-baik, lembab tapi tidak becek. Bayangkan cabai seperti tamu dari daerah hangat yang butuh kenyamanan terus-menerus, bukan kondisi ekstrem. Bagaimana dengan kubis?
Sayuran yang montok ini di bedengan kita adalah ratu sejati dan juara mutlak dalam hal konsumsi air. Jika mentimun 95% terdiri dari air, maka kubis ini ibarat pompa hidup yang menyedot kelembaban dari tanah dan menguapkannya melalui daun-daunnya yang lebar seperti daun teratai. Untuk membentuk crop yang padat, renyah dan besar, kubis butuh banyak sekali air, terutama di pertengahan musim panas saat pertumbuhannya sangat aktif. Kekeringan bisa fatal baginya. Kekurangan air tidak hanya akan memperlambat pertumbuhan, tapi juga bisa membuat daunnya keras dan terasa pahit. Karena itu, kubis perlu disiram dengan berlimpah dan teratur, terutama saat cuaca panas. Tanah di bawahnya harus lembab sampai kedalaman yang cukup, sekitar 40 cm. Jangan ragu menyiram banyak air, kubis akan sangat berterima kasih untuk itu. Namun, seperti ratu manapun, kubis juga punya sifat manja atau rewel. Meskipun sangat suka air, ia benci perubahan kelembaban yang drastis. Disinilah bahaya utamanya mengintai. Cropnya bisa pecah. Bayangkan, Anda lama tidak menyiram kubis, tanahnya kering kerontang. Lalu Anda datang dan memutuskan untuk memuaskan dahaganya habis-habisan dengan menyiram beberapa ember air ke pangkalnya. Apa yang terjadi? Daun-daun di bagian dalam crop yang tiba-tiba mendapat asupan air dalam jumlah besar, mulai tumbuh dengan sangat cepat. Sementara itu, daun-daun luar yang lebih kasar dan sudah agak kering tidak bisa mengimbanginya. Akibatnya, tekanan dari dalam membuat cropnya retak atau pecah dari dalam. Untuk menghindari ini, siram kubis secara teratur dan jangan biarkan tanah sampai kering kerontang. Jika kekeringan telanjur terjadi, mulailah menyiram kembali secara bertahap, mulai dari sedikit-sedikit. Ingat, bagi kubis, kelembaban tanah yang stabil dan moderat jauh lebih baik daripada banjir yang jarang tapi ekstrim. Mari kita bahas lebih dalam soal wortel. Umbi akar ini sangat menyukai kedalaman, dan cara Anda menyiramnya akan sangat menentukan hasil panen Anda nanti. Apakah Anda akan mendapatkan wortel ideal yang panjang, lurus, dan juicy, atau wortel yang pendek, bengkok, dan bercabang? Musuh utama wortel yang cantik adalah penyiraman yang dangkal dan terlalu sering. Apa yang terjadi ketika Anda setiap hari membasahi tanah sedikit demi sedikit dari permukaan? Air hanya menembus beberapa sentimeter ke dalam tanah. Dan wortel, seperti tanaman cerdas lainnya, akan mengulurkan akarnya ke tempat ada kelembapan, yaitu ke permukaan. Akibatnya umbi akar utama berhenti tumbuh ke bawah, dan sebaliknya mulai bercabang dan melebar mencari air. Inilah penyebab munculnya wortel-wortel yang bercabang itu. Rahasia penyiraman wortel yang ideal adalah kedalaman. Siramlah jarang-jarang, sekitar sekali setiap 7-10 hari, tetapi sangat melimpah. Tugas Anda adalah membasahi tanah sampai ke seluruh kedalaman di mana umbi akar tumbuh, yaitu minimal 30 cm. Penyiraman yang dalam seperti ini memaksa akar utama untuk tumbuh ke bawah, mengejar kelembapan yang meresap. Hasilnya, akar tumbuh panjang, lurus, dan kuat. Mulai siram wortel setelah muncul beberapa daun sejati. Nah, 2 hingga 3 minggu sebelum panen, penyiraman harus dihentikan total. Ini akan memungkinkan wortel mengumpulkan lebih banyak gula, menjadi lebih manis dan lezat, serta memastikan penyimpanan yang lebih baik. Ingat, agar wortel tumbuh ke bawah, siramlah ke dalam. Dan yang menutup daftar kita hari ini adalah bawang. Kelihatannya sih mudah ya, tapi ternyata bahkan sayuran yang sekilas terlihat tidak rewel, ini punya rahasia penyiraman tersendiri. Rahasia ini menentukan tidak hanya ukuran umbinya, tapi juga berapa lama ia bisa bertahan saat disimpan. Prinsipnya di sini adalah segala sesuatu ada waktunya. Siklus hidup bawang bisa dibagi kira-kira menjadi 2 fase. Fase pertama adalah saat bawang aktif menumbuhkan daun hijaunya. Pada masa ini, ia sangat membutuhkan air. Siram secara teratur, kira-kira seminggu sekali.
Pastikan tanah tidak sampai kering. Semakin subur dan rimbun daunnya, semakin besar umbinya nanti. Air adalah bahan bakar, utamanya di periode pertumbuhan awal ini. Nah, fase kedua yang paling krusial adalah saat umbi mulai terbentuk dan matang. Dan disinilah penyiraman harus dihentikan sepenuhnya. Biasanya ini dilakukan kira-kira 3-4 minggu sebelum rencana panen. Mengapa ini penting? Tanah yang kering memberi sinyal pada umbi. Saatnya bersiap untuk istirahat. Ia berhenti menggunakan energi untuk tumbuh, mulai membentuk lapisan kulit luar yang padat dan kering. Pakaian keemasan itulah yang melindunginya saat disimpan. Jika Anda terus menyiram bawang sampai waktu panen, umbinya akan berair atau benyek dan cepat busuk, sama sekali tidak cocok untuk disimpan. Jadi ingat aturan sederhana untuk bawang. Di awal pertumbuhan, saat daun rimbun, beri air. Di akhir pertumbuhan, saat umbi matang, biarkan tanah kering. Trik sederhana ini adalah kunci agar bawang Anda bisa awet tersimpan untuk waktu lama. Anda sudah mendengarkan semuanya dan mungkin berpikir, wah, bagaimana caranya menghafal semua aturan ini untuk setiap jenis sayuran? Tenang, ini dia rahasia utamanya yang saya janjikan tadi. Kunci sukses menyiram bukan jadwal ketat Senin, Rabu, Jumat, tapi 3 prinsip sederhana ini. Yang pertama adalah waktu. Selalu siram di pagi hari. Air akan sempat meresap sampai ke akar sebelum suhu panas datang, dan daun-daun akan mengering terkena sinar matahari. Menyiram di sore atau malam hari justru menciptakan kondisi ideal bagi penyakit jamur. Yang kedua adalah cara. Lupakan menyiram dari atas seperti hujan. Tuangkan air perlahan dan langsung ke bagian akar. Dengan begitu, air benar-benar sampai ke sistem perakaran, bukan hanya membasahi permukaan tanah yang malah memicu penyakit dan pertumbuhan gulma. Dan yang ketiga, prinsip paling penting adalah kedalaman. Lebih baik menyiram sekali dalam beberapa hari, tapi banyak dan dalam, daripada sedikit-sedikit setiap hari. Penyiraman dangkal membuat akar tumbuh ke atas, mengejar kelembaban, sehingga tanaman jadi lemah dan ketergantungan. Padahal tujuan utama Anda adalah membuat akar tumbuh ke dalam tanah. Dan alat utama untuk mengeceknya selalu bersama Anda, yaitu jari Anda sendiri. Cukup tancapkan jari Anda ke tanah di dekat tanaman, sedalam sekitar 5-7 cm. Kalau terasa kering, itu tandanya waktunya menyiram. Kalau masih lembab, tanaman Anda baik-baik saja. Sesederhana itu. Tidak ada perhitungan rumit, hanya Anda dan tanaman Anda. Saya harap panduan sederhana ini bisa membantu Anda mendapatkan panen yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips lainnya. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Sayuran apa di kebun Anda yang paling rewel soal penyiraman? Bagikan pengalaman dan rahasia Anda di kolom komentar.